kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Yang namanya kejutan itu tentunya seperti tadi kita bicarakan, kalau kejutan yang manis sih mau. Nah kalau kejutan yang nggak enak, kayak tadi bencana alam, atau mungkin kecelakaan, atau perceraian. Ini kan sesuatu yang kita nggak inginkan, tapi bisa saja terjadi. Nah makanya nih, supaya bisa menjadi andalan ya, kita tentunya sudah harus bisa mempersiapkan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Betul. Penyakit, ya kan? Iya, Nggak pengen sih, siapa mau sakit? Kapan penyakit datang emang ada yang tahu gitu? Itu dia nih. Susah. Tahu lah Ya nggak meninggal sih? dunia, dan Itu lain-lain. dia. Betul. Pak, aku mau nanya, kira-kira untuk yang seumuran aku, seumuran aku Tuh dipertegas tuh. Kita. Aku, Oke. seumuran aku kira-kira jenis asuransi apa sih yang cocok, Pak? Oke, kalau asuransi yang untuk anak muda seperti Mika ya. Misalnya tadi di cover masih ikut dengan orang tua untuk proteksi kesehatan misalnya. Pada saat proteksi kesehatan dari orang tua lepas karena ada aturan di usia tertentu orang tua sudah tidak bisa lagi memberikan proteksi atau mengcover proteksi kesehatan buat anaknya. Jadi di usia seperti itu harusnya contoh misalnya Mika punya proteksi kesehatan sendiri ya, atau juga bisa jadi asuransi untuk yang saya katakan tadi di usia tertentu Mika pengen nanti di usia tertentu saya pengen punya dana yang besarnya sekian. Nah itu bisa di range atau diatur mulai sekarang. Apalagi Mika sudah punya penghasilan sendiri juga. Iya kan? betul. Karena semakin muda usia kita membeli asuransi, secara umum preminya semakin rendah. Karena tingkat penyakit untuk usia-usia yang masih muda kan otomatis lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan usia yang sudah lebih tua. Paling batuk pilek kali. Iya. Sama sakit hati atau lagi? Itu nggak ada asuransinya kayaknya. Asuransinya itu. Iya, ada nggak? Ini kita kasih kesempatan lagi buat penonton yang mau bertanya, silahkan. Pak, saya mau tanya Pak, saat ini kan banyak sekali kasus tentang perceraian. Kira-kira proteksi apa yang cocok untuk pasangan yang mengalami kasus perceraian? Oke, terima kasih. Jadi intinya sih sebetulnya gini, pada saat perceraian itu kan kesepakatan juga tuh antara suami dan istri untuk bercerai. Tapi yang paling penting adalah kalau perceraian itu terjadi dan mereka sudah punya anak, bagaimana kelanjutan pendidikan buat anaknya, bagaimana kehidupan anaknya ke depannya, ya. Jadi yang perlu diteliti adalah siapa yang menjadi penanggung nanti buat si anak ini. Apakah sudah ada asuransi yang bisa memberikan proteksi terhadap pendidikan dia ke depannya. Jadi kalau misalnya pasangan tadi bercerai tapi kepala keluarganya yaitu si ayahnya tadi masih bertanggung jawab untuk memberikan proteksi terhadap anaknya, seharusnya dia membeli proteksi asuransi pendidikan buat anak tadi. Sehingga jangan sampai perceraian itu jadi hitung-hitungan kemudian yang jadi korban si anaknya tadi kan. Jadi jangan sampai korban finansial itu terjadi juga buat si anak. Saya mau nanya, sebenarnya apa yang harus dilakukan bersama nih Pak oleh pihak asuransi dan juga masyarakat gitu ya, supaya paling nggak lebih memahami dan juga lebih mengerti supaya nggak menunda-nunda untuk memiliki asuransi gitu Pak. Menyadari pentingnya asuransi tanpa embel-embel, aduh aku takut ya, aduh aku nggak percaya ya gitu Kan loh harus Pak. takut-takutin dulu baru mau asuransi gitu Pak. Betul. Yang umum terjadi di kita adalah orang Indonesia itu senang mengasuransikan barang. Tapi jiwanya enggak. Contoh beli mobil. Mobil, pasti rumah, asuransikan. itu pasti diasuransiin. Beli rumah atau apartemen, Asuransi, Pak. Tempat Tapi tinggal, ya. orang yang menghasilkan uang itu mereka tidak asuransikan. Padahal sebetulnya yang paling penting adalah si penghasil uang tadi yang diasuransikan. Karena kalau tidak diasuransikan, begitu terjadi sesuatu, dampak finansial tadi akan membuat semua yang sudah dibangun tadi jadi ambruk. Kalau terjadi sesuatu terhadap, contoh ya, kematian terhadap kepala keluarga, secara finansial meskipun orangnya sudah tidak ada, dia tetap bisa jadi andalan buat keluarganya. Karena secara keuangan masih ada. Oke. Mika sudah cukup jelas? Sudah ya. Jadi udah tahu nih, oke abis ini aku mau ambil asuransi apa nih buat aku dan kayaknya lebih baik lebih cepat ya Pak ya. Udah. Ya, terima Sekali kasih. kalau misalnya emang Papa udah nggak bisa menanggung, kamu tahu lah harus menghubungi ke siapa. Mulai masuk lagi ya. Ya, voucher handphone aja gampang. Ya, voucher handphone dong. Pak Enzo, terima kasih ya. Thank you. Udah deh, daripada kamu gangguin Mika, mendingan kamu ambil kesimpulan dari obrolan kita. Tadi bilang temen les, tiba-tiba mau menanggung gimana sih? Menanggung biaya les maksudnya. Iya, biar tetap les. Jadi kesimpulan dari apa yang kita obrolin hari ini adalah ya memang ya namanya hidup pasti penuh dengan kejutan. Kejutan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Dari mulai kecelakaan, musibah meninggal dunia, sakit, Perceraian PHK, perceraian, dan lain-lain sebagainya. Nah makanya kita sebagai
masyarakat harus sadar bahwa asuransi itu penting banget kita miliki supaya kita tuh hidupnya bisa tetap terproteksi, bisa tetap melanjutkan hidup pada saat di situasi yang tidak menyenangkan. Dan yang paling penting adalah sebagai calon nasabah atau pengguna asuransi harus benar-benar proaktif nih, harus cari tahu, harus lengkap informasinya, banyak nanya ke agentnya, misalnya dari mulai proses klaimnya seperti apa, udah gitu waktu ngisi dokumennya juga harus benar-benar jujur gitu ya, jadi supaya prosesnya bisa lancar dan hidup kita ya jadi terlindungi. Betul sekali. Gitu ya. Dan kita bisa jadi andalan. Benar sekali, supaya kita tetap bisa hidupnya tetap tadi terlindungi dan menjadi andalan. Kita juga harus paham banget tadi seperti Bayu bilang, kita udah nggak perlu takut lagi deh sama asuransi. Justru itu akan membuat hidup kita tetap bisa berjalan dengan baik. Persis. Di luar, kalaupun ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, kita udah prepare. Ya, Nggak perlu takut lagi. Hidup jadinya tidak berhenti. Ya Pak ya, tetap terus berjalan. Resiko pasti ada, tapi Yes. biar asuransi aja yang menanggung resikonya. Memindahkan risiko kan tadi kan, Iya, seperti disampaikan Pak Irsan. Terima kasih sekali lagi Pak Irsan. Mika terima kasih udah mampir ke sini. Mika terima kasih, nanti ketemu tempat les ya. Aduh, iya deh ya. Sama mamanya kan, karena kebetulan kamu teman mamahnya kan. Iya. Sama papanya juga kan ya. Terima kasih juga penonton yang sudah hadir di sini dan Terima juga Anda, kalau Anda pemirsa di rumah punya cerita seputar mungkin kejutan-kejutan yang terjadi dalam kehidupan Anda, tapi mungkin Anda bisa tetap tenang dan tetap bisa menjalankan semuanya. Kehidupan tidak terhenti karena mungkin Anda sudah memiliki proteksi diri dengan berasuransi. Anda sharing dong ceritanya ke kita di sini. Melalui Twitter juga boleh banget ya di @manulife_id dengan hashtagnya GHMD. Betul. Atau lewat Facebook kita juga boleh di @mylifemanulife. Sorry. Ya. Facebooknya adalah My Life Manulife. Betul sekali. Nah, silakan diceritain pengalamannya di situ. Mau kirim video panjang-panjang juga boleh ceritanya. Tapi jangan lupa linknya di-share di Twitter kita atau di Facebook kita, My Life Manulife. Waktunya kita untuk pamit. Saya Novita Inji dan juga Bayu Oktara. Betul. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Tentunya hanya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil, masa depan mapan dari sekarang. Rem tangan tadi nih. Dipersembahkan oleh